Selamat pagi, nama saya Rifki Dwi Abrilianto dengan NRP 1604 17065. Saya mahasiswa mata kuliah Business Intelligence KPA. Di sini saya akan presentasikan tugas visualisasi data, yaitu tentang menganalisa PDF yang diberikan. PDF itu berisi tentang finding.co. Next. Sebelumnya saya akan perkenalkan apa itu finding.co. Finding.co adalah sebuah virtual wedding platform di mana pernikahan disiarkan secara online. Jadi para pengunjung, karena situasi corona setelah beberapa bulan ini, para pengunjung dapat melihat dan mengikuti acara proses pernikahan tanpa harus datang ke acara yang dilangsungkan. Oke, di Finding.co calon mempelai dapat membuat sendiri e-invitation sesuai dengan kebutuhan mereka. Invitation sendiri adalah undangan digital yang juga terintegrasi atau terhubung dengan e-guestbook dan e-angpau. E-guestbook itu adalah buku tamu digital dan e-angpau adalah pembayaran digital. Di pernikahan pembayarannya melalui digital seperti Gojek, GoPay, lalu OVO, link aja atau bisa transfer, kredit, dan lain-lain. Untuk calon mempelai juga dapat menggunakan layanan live streaming yang support video hingga format 360. Format 360 ini bukan kualitas video 360 tetapi luas 360 atau satu kali lingkaran. Jadi merekam seluruh area dalam satu putaran kamera. Untuk terakhir, calon mempelai juga dapat mendapatkan dashboard report yang terupdate secara real time. Jadi, jika ada para tamu ingin berkomentar atau mengirim pesan, dapat melalui dashboard tersebut. Oke, ini permasalahan yang bisa terjadi. Untuk yang pertama adalah kendala dalam jaringan internet. Yang kedua adalah kesulitan bagi tim Finding.co untuk mengkoordinasi acara klien yang banyak dengan sumber daya manusia atau SDM yang terbatas. Yang ketiga, server yang terbebani dengan tamu yang melakukan streaming dengan jumlah yang banyak dan lama. 4. Kesalahan komunikasi antara WO dan tim Finding.co. 5. Buku tamu digital yang disediakan diisi secara manual dan mungkin bersamaan, yang takutnya mengakibatkan server data down. Untuk yang kedua, keputusan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Untuk nomor-nomornya ini adalah keputusan yang sesuai dengan nomor yang sebelumnya. Jadi jika masalah itu di nomor 1, maka keputusan informasi dan data semuanya dihubungkan dengan nomor 1. Baik, untuk keputusan untuk mengatasi masalah nomor 1 itu menyiapkan cadangan provider lain untuk jaga-jaga agar bila masalah itu terjadi, jaringan tidak diinginkan hingga akhirnya membatasi akses
rekaman atau live streaming dapat segera diganti dan melanjutkan live streaming. Untuk nomor 2, penambahan sumber daya manusia. Penambahan sumber daya manusia ini tidak bisa asal-asalan. Maksudnya penambahan sumber daya manusia ini harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi harus seperti jika dia keahliannya di bidang multimedia, maka taruh di multimedia dan lain-lain. Untuk nomor 3, peningkatan dalam memperbesar atau memperbanyak jumlah kapasitas server. Untuk nomor 4, adanya diskusi tentang dekorasi dan desain yang ingin diletakkan dalam ruangan acara dari pihak wedding organizer dengan tim Finding.co dalam peletakan kamera. Alasan kenapa ada hubungannya dekorasi dari pihak wedding organizer dan peletakan kamera dengan tim Finding.co, yang ditakutkan adalah jika tim Finding.co sudah menentukan titik tapi tidak ada komunikasi antara tim Finding.co dan wedding organizer, maka bisa terjadi miskomunikasi dan titik yang sudah ditentukan oleh tim Finding.co malah dipakai untuk properti dan dekorasi dari pihak wedding organizer. Itu yang terjadi bila ditakutkan, makanya harus adanya diskusi antara kedua pihak atau ketiga pihak dengan pihak pengantin. Untuk 5, dibuat buku undangan digital secara otomatis. Kenapa dibuat buku undangan digital secara otomatis? Ini, ketika diisi secara bersamaan, itu yang ditakutkan untuk masalah tadi adalah lagging atau lag, atau ada keberatan dalam server yang membuatnya menjadi lambat. Nah, dibuat buku undangan digital secara otomatis sih dengan gambaran kasarnya adalah, jadi ketika link dikirim, link itu memiliki nama dari pihak keluarga atau perwakilan keluarga yang sudah disediakan. Jadi ketika link itu dipencet, maka data itu langsung masuk ke dalam database. Nah, di situ akan memudahkan dan menghemat waktu agar pihak tamu tidak perlu sampai menumpuk untuk mengisi buku undangan secara digital. Oke, selanjutnya adalah informasi untuk menunjang keputusan informasi mendukung dalam penunjang keputusan. Yang pertama, untuk masalah pertama, informasi mengenai jaringan di wilayah acara yang akan digelar. Kedua, seberapa banyak pembagian pegawai untuk setiap acara di saat yang bersamaan. 3, seberapa banyak tamu yang diundang dan berapa lama. Untuk keempat, informasi soal seberapa besar acara tersebut digelar dan seberapa banyak dekorasi yang disiapkan. Untuk kelima, seberapa besar kapasitas ketika banyak pengguna menggunakan e-book invitation. Nah, selanjutnya, data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan untuk nomor 1 adalah lokasi dan jenis provider. Untuk yang kedua adalah pegawai, waktu pelaksanaan, posisi dan keahlian dari pegawai, dan pembagian tugas pegawai. Untuk yang ketiga, jumlah tamu yang diundang dan lama penayangannya atau durasi dari live streaming tersebut. Keempat, jenis properti dan banyak properti yang dibawa. Jumlah
Nomor 5, jumlah tamu undangan. Berikut adalah tabel data-data dari fasilitas dan paket yang disediakan. Ada perbedaan warna yang jelas. Semakin ke arah biru, tentu akan semakin baik. Bisa dilihat yang berwarna biru kebanyakan ada di gold. Untuk paket gold, jadi ada 3 paket, bronze, silver, atau gold. Nah, yang terbaik ada di gold pastinya. Untuk perbedaannya sendiri, seperti yang bisa dilihat, untuk paket dengan harga terendah 3 juta, itu tidak memiliki fasilitas yang tidak lengkap, di mana untuk digital pembayaran pernikahannya tidak ada, lalu LED monitor untuk pengawasan dashboard report di acara pernikahannya juga tidak ada, video maker di acara pernikahan juga tidak ada. Untuk video maker sendiri itu adalah sebuah aplikasi, jadi kenapa tidak ada sedangkan semuanya ada? Jika ini alasannya karena penggunaan kamera yang hanya satu. Tapi jika bisa di-upgrade jadi paket bronze, tapi dapat mengambil fasilitas tambahan, maka kemungkinan video maker dapat diambil. Jadi kameranya tidak hanya satu. Oke, ini chart perbandingan fasilitas yang didapatkan dari setiap paket. Jadi 3 paket. Biru diwakili oleh paket bronze, hijau diwakili oleh warna hijau diwakili oleh paket silver, dan ungu kemerahan diwakili oleh paket gold. Bisa dilihat dari chart bahwa dengan nilai yang paling tinggi dan stabil itu dimiliki oleh paket gold. Perbandingan dari bronze, silver, dan gold, yang terbaik adalah gold, di mana semua paket ada secara lengkap. Dan jelas paling rendah adalah warna biru, yaitu paket bronze. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang.